Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Yes, Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup ACL ya. ACL 2 setelah mengalahkan wakil dari Filipina, Manila Tiger. Ini ada tim baru ya, Manila Tiger ini tim baru 2 tahun. Dia di kasta tertinggi Filipina dan sudah langsung lolos ke Asia. Keren banget ya Manila Tiger ini. Berhasil mengalahkan Manila Tiger dengan skor tipis saja 2-1, dan hasil ini membawa bukan hanya Persib yang diuntungkan, tapi Dewa United juga diuntungkan karena Dewa juga langsung lolos ke fase grup AFC Challenger League. Berkat keberhasilan Persib Bandung lolos langsung ke ACL 2. Dan ini adalah kali kedua secara beruntun Persib Bandung berhasil lolos ke ACL 2 setelah musim lalu bisa dibilang mengalami kegagalan ya. Musim lalu mengalami kegagalan karena berada di dasar klasemen dengan grup yang sangat ketat waktu itu, kalau kalian masih ingat ya. Grup yang sangat ketat. Persib nyaris aja lolos, andai aja di pertandingan itu Persib bisa menang ya. Sangat disayangkan ya, itu belum rezeki. Nanti kita bahas pertandingannya Persib lawan Manila Tiger. Kebetulan gue nonton full karena gue juga bobotoh ya. Pasti gue nonton kalau ada pertandingan-pertandingan penting dari Persib pasti gue nonton. Kayak big matchnya Persib atau sekarang pertandingan di Asia pasti gue nonton. Oke, jadi sebenarnya antara Persib dan Manila Tiger ini ada gap kualitas sebenarnya. Karena Manila Tiger ini kelihatan mainnya sangat pakai otot. Sementara Persib ini benar-benar sangat terskema. Sehingga bola itu kalau ada di Manila Tiger asal banget mereka main. Terus terang, asal banget mereka main. Bener-bener ngandelin kecepatan, ngandelin otot segala macam. Sehingga Persib itu sebenarnya secara control the game itu sangat kontrol ya, karena Mark Klok dan apa? Siapa sih sepupunya McAllister itu? Lamanya agak susah ya. Gue Coa. Lupa gue namanya. Gue Coa itu berhasil mengontrol lini tengah dengan sangat baik. Dengan mengontrol lini tengah dengan sangat baik dan membuat banyak sekali peluang. Ya, membuat banyak sekali peluang, namun banyak sekali peluang yang gagal, terutama William ya. Aduh, ini William ini dia 2 kali ya mendapatkan bola enak, tinggal sentuh ke gawang, tetapi dia gagal. Dia dapat 2 peluang besar, dua-duanya gagal. Ini merupakan nilai minus ya untuk William, padahal dia baru cetak gol ya kemarin di pertandingan pertama lawan Semen Padang. Kemudian ya dia di babak pertama 2 kali gagal peluang besar ya, gagal peluang besar. Dan ya bisa gue bilang permainan Persib itu lumayan dominan sampai akhirnya mendapatkan gol ya lewat crossing dari Gue Coa itu ya. Si sepupunya McAllister itu berhasil mengirimkan crossing yang membuat scrimmage di depan gawang dari Manila Tiger, dan akhirnya bola masuk sendiri ke dalam gawang ya. Bola masuk sendiri ke dalam gawang dan 1-0 untuk Persib di babak pertama, dan skor 1-0 bertahan hingga babak pertama selesai. Di babak kedua Persib sedikit menurunkan intensitas permainan, bermain sedikit lebih ke belakang ya. Bermain sedikit ke belakang, dan sayangnya Persib ternyata harus kebobolan ya lewat skema free kick dari Manila Tiger. Free kick dari Manila Tiger yang terpantul gara-gara Mark Klok ya. Gara-gara Mark Klok menyundul ke belakang sehingga di belakang itu ada pemain Manila Tiger yang kosong. Sehingga tinggal diceploskan aja, dan itu nggak offset ya karena bolanya dari pemain Persib, bukan dari pemain Manilanya langsung gitu. Skor 1-1. Lagi-lagi William gagal mengkonversi peluang emas ketika dia dapat umpan dari Beckham Putra. Kontrol bolanya terlalu jauh, 3 peluang besar dibuang oleh William ya. Namun pada peluang keempat akhirnya William berhasil menciptakan gol, dan lagi-lagi lewat assist Beckham ya. Lewat assist Beckham akhirnya William berhasil menciptakan gol lewat sentuhannya gagal ditangkap oleh kiper, dan akhirnya 2-1
untuk Persib dan bertahan hingga akhir pertandingan. Dan hasil ini membawa Persib Bandung lolos kembali ke ACL 2. Selamat untuk Persib Bandung, dan gue bangga sekali ya sebagai warga Bandung. Tim gue selalu lolos ke kancah Asia, luar biasa. Namun banyak sekali PR dari Persib di pertandingan ini. Berbeda dengan melawan Semen Padang. Melawan Semen Padang menurut gue mainnya jauh lebih solid. Di pertandingan ini terlalu banyak sentuhan yang tidak perlu kalau untuk gue. Ya, kayak Berginho. Berginho tuh sering banget kehilangan bola ketika dia bermain. Meskipun dia pemainnya sangat eksplosif ya. Dia beberapa kali berhasil menusuk. Tetapi kadang bolanya ini terlalu ke atas. Kadang bolanya ini terlalu ke dalam. Jadi sentuhannya ini masih tidak efektif ya. Sekali lagi berarti itu masalah chemistry ya. Masalah chemistry. Kedua, soal menurut gue ini adalah IQ ya. IQ bermain bola. Terutama William ya. William membuang 3 peluang besar. Ya, meskipun peluang keempatnya akhirnya jadi gol. Tapi membuang 3 peluang besar di depan gawang itu menurut gue nilai yang sangat minus untuk seorang striker. Apalagi dia ini nomor 9 ya, bukan nomor 10 yang main agak ke belakang. Dia ini main nomor 9. Dan di pertandingan sebelumnya pun lawan Semen Padang dia juga membuang banyak peluang. Jadi William ini padahal sudah banyak sekali diservis oleh Berginho, William gitu ya, banyak sekali diservis juga oleh Beckham. Tapi this guy benar-benar sangat luck ya dalam masalah finishing, terutama sentuhan pertamanya yang gue perhatikan ya. Sentuhan pertamanya ini tidak pernah maksimal. Ya, tidak pernah maksimal. Jadi agak sangat disayangkan ya. Padahal Persib ini 2 pertandingan lawan Semen Padang dan juga lawan Manila ini bisa sebenarnya bikin sampai 10 gol. Itu bisa sebenarnya. Tapi ya untungnya kita masih menang-menang aja. Kenapa? Karena kita punya pertahanan yang super solid. Ya, kita punya pertahanan yang super solid sehingga inilah enaknya punya tim solid ya. Meskipun kita struggle dalam mencetak gol, tapi kalau timnya solid itu masih bisa menang-menang aja. Jadi itu alasannya kenapa harus punya tim yang solid. Dan untungnya Bojan Hodak ini karena dia sudah lama di Persib, jadi dia sangat mudah membentuk tim ini menjadi tim yang solid. Tinggal masalahnya adalah masalah-masalah IQ football ya, bisa dibilang ya. IQ football dari para pemain yang harus ditingkatkan lagi. Ya, mudah-mudahan William tidak lagi banyak mengulangi kesalahannya, karena mungkin dia akan jadi Darwin Nunes selanjutnya. Kalau dia seperti itu terus, ya, lama-lama percaya dirinya akan hilang. Kalau dia terus membuang-buang peluang di depan gawang, ya, itu akan berpengaruh terhadap percaya dirinya. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi ya. Dan gue sangat salut untuk lini belakang sangat solid ya. Padahal ini duet baru, Julio Cesar, kemudian siapa? Siapa sih namanya? Namanya ribet-ribet bener. Si Patriaki itu, kemudian si Frank Putros ya. Frank Putros sih dia benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai pemain tim nasional Irak. Nanti kita akan ketemu Frank Putros ya di kualifikasi Piala Dunia ronde 4 ya. Ini Putros ini menurut gua salah satu pemain yang kita sangat beruntung bisa ngedatengin dia. Kenapa? Selain dia bisa ditempatkan di mana aja, kematangan dan IQ footballnya juga sangat tinggi Frank Putros ini. Jadi gua rasa Frank Putros ini akan terus jadi andalan ya, dimanapun posisinya. Dia kan main jadi center back bisa, main jadi back kanan bisa, main jadi back kiri bisa. Ya, jadi good luck ya untuk Persib di ronde 2. Semoga Persib bisa melaju jauh, minimal sampai semifinal, supaya kita bisa merangkak, liga kita bisa merangkak, setidaknya bisa di atas Filipina lah. Ya, setidaknya bisa di atas Filipina. Oke? Good luck untuk Persib Bandung.